Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dan selamat datang dalam presentasi ini. Nama saya Vito Nathaniel Prabowo, biasa dipanggil dengan nama Vito dari Prodi Aquaculture. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu isu paling penting di abad ke-21, yaitu dampak perubahan iklim terhadap kenaikan muka laut dan pengasaman laut. Dua fenomena ini seringkali disebut sebagai silent threats atau ancaman senyap. Karena prosesnya berlangsung secara perlahan, tetapi dampaknya yang sangat besar terhadap kehidupan manusia maupun ekosistem laut. Kita akan membahas bagaimana perubahan iklim memicu kenaikan muka laut, kemudian mengapa laut menjadi semakin asam, apa konsekuensinya bagi manusia dan alam, serta apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tantangan ini. Pertama-tama, kita mulai dengan fenomena kenaikan muka laut. Perubahan iklim menyebabkan suhu rata-rata bumi semakin meningkat, yang dimana akibatnya dua hal ini terjadi. Pertama, es di kutub utara dan selatan semakin mencair dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua, air laut yang memanas mengalami ekspansi termal, artinya volumenya mengembang. Dua proses inilah yang menjadi penyebab utama naiknya permukaan laut secara global. Menurut laporan Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim atau IPCC tahun 2021, sejak tahun 1900, permukaan laut global telah meningkat sekitar 20 cm, yang dimana kedengarannya kecil, tetapi dampaknya yang sangat nyata, terutama bagi kota-kota pesisir. Bahkan, proyeksi menunjukkan bahwa pada akhir abad ini, permukaan laut bisa naik antara 28 cm hingga lebih dari 1 meter tergantung pada skenario emisi gas rumah kaca. Dampaknya sudah terlihat di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Banjirop atau banjir pasang air laut semakin sering terjadi. Kota-kota seperti Semarang, Jakarta, dan Demak sudah mengalami genangan rutin akibat kenaikan muka laut. Selain itu, intrusi air laut ke daratan juga menyebabkan air tanah menjadi asin sehingga sulit digunakan untuk pertanian dan konsumsi manusia. Tidak hanya itu, kenaikan muka laut juga dapat menenggelamkan pulau-pulau kecil dan mengancam keberadaan ekosistem pesisir seperti mangrove dan padang lamun yang mempunyai peran penting sebagai penahan abrasi. Nah, selain adanya kenaikan muka laut, perubahan iklim juga membawa dampak lain yang tidak kalah berbahaya, yaitu pengasaman laut. Nah, fenomena ini terjadi karena laut menyerap sekitar 30% karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, industri, dan deforestasi. Nah, ketika karbon dioksida larut dalam air laut, ia akan bereaksi dengan molekul air membentuk asam karbonat. Nah, asam ini kemudian melepaskan ion hidrogen yang menurunkan pH air laut. Nah, sejak era revolusi industri pada abad 18, rata-rata pH laut telah turun sekitar 0,1 unit. Nah, sekilas terlihat kecil, tetapi itu berarti tingkat keasaman meningkat sekitar 30%. Perubahan ini sangat cepat bila dibandingkan dengan skala waktu geologis sehingga banyak organisme laut tidak mampu beradaptasi. Nah, pengasaman laut yang sangat berbahaya bagi organisme yang membentuk cangkang dan kerangka dari kalsium karbonat seperti kerang, siput laut, dan terutama terumbu karang. Ion karbonat yang mereka butuhkan untuk membangun kerangka semakin sulit untuk tersedia, sehingga pertumbuhan mereka melambat, di mana bahkan dapat membuat itu menjadi rapuh. Nah, jika terumbu karang itu hancur, maka jutaan spesies yang bergantung pada ekosistem ini akan kehilangan habitatnya. Selain itu, rantai makanan laut juga akan terganggu, yang pada akhirnya berdampak juga pada perikanan dan ketahanan pangan manusia. Indonesia sebagai bagian dari segitiga terumbu karang dunia mempunyai lebih dari 500 spesies karang. Namun, kondisi ini sangat rentan. Pengasaman laut ditambah dengan pemanasan laut mempercepat peristiwa pemutihan karang atau coral bleaching.
Hal ini mengancam keanekaragaman hayati laut. Indonesia sekaligus sumber penghidupan bagi jutaan nelayan tradisional. Kenaikan muka laut dan pengasaman laut tidak hanya menjadi masalah lingkungan, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi. Naiknya permukaan laut mengancam pemukiman jutaan orang yang tinggal di wilayah pesisir. Bahkan Badan PBB memperkirakan bahwa pada tahun 2050 lebih dari 570 kota besar di dunia akan menghadapi resiko banjir akibat kenaikan muka laut. Di sisi lain, pengasaman laut mengancam sektor perikanan dan pariwisata. Jika terumbu karang rusak, perikanan tangkap akan menurun drastis karena hilangnya habitat ikan. Pariwisata bahari seperti snorkeling dan diving juga akan terdampak karena daya tarik utama berupa terumbu karang berwarna-warni semakin berkurang. Dengan kata lain, perubahan iklim dapat mempengaruhi ekonomi masyarakat yang sangat bergantung pada laut, terutama di negara kepulauan seperti di Indonesia. Meskipun ancamannya besar, ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko ini. Yang pertama, dari sisi mitigasi. Yang paling penting adalah mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini dapat dilakukan dengan beralih ke energi terbarukan seperti surya, angin, dan biomasa, yang dimana meningkatkan efisiensi energi serta menghentikan deforestasi yang selama ini menjadi penyumbang besar emisi karbon. Dari sisi adaptasi, masyarakat pesisir perlu membangun ketahanan terhadap kenaikan muka laut. Misalnya, dengan membangun tanggul laut, yang dimana melakukan reklamasi terencana atau lebih ramah lingkungan, yaitu merehabilitasi mangrove. Mangrove tidak hanya melindungi pantai dari abrasi, namun juga menyerap karbon dalam jumlah yang besar. Selain itu, sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat juga sangat penting agar masyarakat siap menghadapi bencana iklim. Di tingkat global, kerjasama internasional melalui perjanjian Paris sangat penting. Negara-negara harus berkomitmen menurunkan emisi agar kenaikan suhu global tidak melebihi 1,5 derajat Celcius sehingga dampak perubahan iklim bisa diminimalkan. Sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa kenaikan muka laut dan pengasaman laut merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, yaitu perubahan iklim. Kedua saling terikat dan memiliki dampak yang besar terhadap ekosistem laut, masyarakat pesisir, serta perekonomian global. Apa yang kita lakukan sekarang, baik dalam skala individu maupun kolektif, akan sangat menentukan kondisi laut dan bumi di masa depan. Mari bersama-sama menjaga bumi, mengurangi emisi, dan melindungi laut demi generasi mendatang.